Semangat! Selamat pagi anak-anak. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun ibadah kita secara online, kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat, masih bisa kebaktian walaupun di rumah masing-masing ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing. Kami akan mengikuti ibadah, mengikuti pujian, dengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita dengar puji-pujian dulu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Judulnya Yesus disambut di Yerusalem. Itu bahannya dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan dan kalian baik-baik ya. Ocha akan bacakan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai 10. 11 ayat 1 sampai 10. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang berletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukan ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa
Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus menaiki ke atasnya. Banyak orang yang menghaparkan pakaiannya. Di jalan ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau. Mereka ambil dari ladang orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaannya yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Ocha. Kita semua sudah dengar firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhannya berjudul Yesus disambut di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ini, anak-anak, ini adalah kali terakhir sebelum Yesus disalibkan ya, sebelum hari Jumat Agung. Anak-anak, nah kebiasaan di Palestina ya, kalau raja pergi berperang itu memakai atau mengendarai seekor kuda yang gagah ya. Tapi kalau raja datang masuk ke kota seperti Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem ini, datang membawa damai sejahtera dan sukacita, raja itu mengendarai atau memakai seekor keledai. Nah, anak-anak, tadi kita baca ya, setelah tadi Ocha sudah baca, Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi. Ya, kok Tuhan tahu ya? Katanya kepada murid-muridnya, ayo pergi ke kampung di depan sana. Nanti ada seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi atau menanggung beban apapun. Ya benar, ketika muridnya masuk ke kota, ke kampung itu ada keledainya. Nah, keledai itu dibawa kepada Tuhan Yesus dan dialasi dengan kain yang indah, dengan yang indah-indah dihiasi. Tuhan Yesus duduk di atas keledai itu dan masuk Yerusalem. Ternyata apa terjadi? Penduduk kota Yerusalem di situ menyambut Tuhan Yesus ya. Nah, di sini tadi ketika di kampung itu katakan ya, ada orang yang mengatakan, Tuhan kami memerlukan keledai itu. Nanti kalau sudah selesai aku akan kembalikan lagi ke sini, itu dalam ayat 3, 4 ya, dan 5. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Yesus naik ke atas keledai, dialasinya dengan pakaian mereka, dengan pakaian murid-muridnya. Jadi keledai itu dialasi dengan pakaian murid-murid, kemudian Tuhan Yesus duduk. Nah, kemudian terjadi masuk ke kota Yerusalem. Ketika sampai di Yerusalem, anak-anak, dalam ayat ke-8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Wah, orang-orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan, kemudian membawa daun-daun, anak-anak, daun-daun seperti ini. Nih, daun-daun seperti ini ya. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Begitu. Kemudian orang-orang berjalan di depan dan mereka mengikuti di belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Anak-anak, mereka membawa daun-daun, ranting-ranting, daun palem. Nah, seperti ini. Ini daun apa ya? Pink warnanya. Wah, palem. Oh, itu palem. Anak-anak lihat, itu ada palem di sana. Ya. Nah, seperti itu. Dipetik ranting-rantingnya. Kemudian bajunya, jubahnya. Mereka kan kalau pakai baju seperti ini, karena malam-malam suka dingin, jadi mereka pakai jubah lagi. Kalau sekarang namanya apa ya? Jas atau blazer ya, atau outer ya, dihamparkan di jalanan. Tuhan Yesusnya jalan masuk Yerusalem.
mereka menyambut Tuhan Yesus dengan damai dan sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan Yesus masuk Yerusalem juga dengan sukacita dan damai sejahtera. Saat itu mereka memang sedang merindukan kedatangan seorang raja. Cuma mereka tidak mengerti bahwa raja yang datang, Tuhan Yesus itu, yang nantinya itu akan disalibkan. Mereka tidak mengerti nanti minggu-minggu depan akan diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang turun ke dunia, menjadi manusia, kemudian berkorban bagi kita, menyelamatkan kita, disalibkan bagi kita. Nah, anak-anak, dalam cerita ini Tante cuma ingin ingatkan kalian bagaimana sikap kita, sikap hati kita, anak-anak ya. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita harus sukacita karena kita sudah diselamatkan. Memang tentu kami kesulitan atau kami kesusahan atau apapun, tapi tetap Roh Kudus memberikan sukacita di hati kalian untuk sambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus bertahta dalam hidup kita ya. Jangan sampai sukacita Roh Kudus hilang. Ya, seperti orang-orang di Yerusalem menyambut Tuhan dengan sukacita. Kita juga selalu ada sukacita karena Tuhannya sudah selamatkan kita semua. Kalian boleh kabarkan ke saudara-saudara, ke teman-teman lain bahwa ada Yesus yang menjadi manusia yang sudah selamatkan, berkorban di kayu salib untuk kita semua, menebus kita, mengkuduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa di kayu salib. Beberapa minggu ke depan kan kita akan mengadakan perayaan Jumat Agung, mengadakan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus dari salib itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, firman Tuhan tidak Tante panjangkan. Kali ini mereka sambut Tuhan dengan sukacita. Kita juga perlu terus menyambut Tuhan dengan sukacita di hati kita ya. Ayat mas kita pada minggu ini adalah Markus pasal 11 ayat yang ke-9. Bagi anak-anak kecil yang bagian B-nya saja ya. Tante baca semuanya ayat 9. Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak Tante panjangkan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan di minggu depan. Kita akan tutup dalam doa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana yang boleh kami terima walaupun secara singkat. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah ajarkan kami untuk kami selalu bersukacita, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami terus berterima kasih kepada Tuhan. Walau keadaan pandemi seperti ini segalanya serba sulit, tapi kami telah berterima kasih. Jangan sampai sukacita kami hilang dari hidup kami. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang kami layani satu demi satu, tidak satu pun terkecuali, baik di Bandung ataupun di Tangerang, dengan orang tua dan keluarganya masing-masing. Hindarkan dari corona, hindarkan dari kesulitan atau sakit penyakit apapun. Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya di GBT Yesus Hidup ini. Sampai Tuhan kami Tuhan boleh bertemu lagi seperti sedia kala Tuhan, berbakti tatap muka, itu yang kami rindukan. Sehatkan kami semua. Oh Tuhan, walaupun PJJ, pintarkan anak-anak sekolah minggu ini supaya bisa mengikuti pekan ulangan pada hari-hari mendatang ini. Anak-anak akan mengikuti pekan ulangan tengah semester. Kiranya Tuhan memberkati dengan kepintaran, hikmat akal budi, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, sampai minggu depan ya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Tetap bersyukur, tetap semangat. Haleluya. Bye. Sing Hosanna, sing.